bahwa hal-hal yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa tanpa membatalkan puasa itu sendiri, yaitu tidak wajib mengqadanya. Tidak wajib mengqadanya, hal ini disebut dengan al-muhbitat. Kemudian bagian yang kedua adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahalanya. Hal semacam ini disebut dengan al-muftirat, dan ini wajib mengqada puasanya. Kita bahas yang pertama, yakni bagian yang dimana membatalkan pahala puasa akan tetapi tidak membatalkan puasa itu sendiri. Yang pertama adalah, yakni Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang menjalankan puasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang pertama adalah bagian daripada hal yang memang membatalkan pahala puasa adalah al-ghibah, yaitu membicarakan aib orang lain, membicarakan cacat orang lain, membicarakan kesalahan orang lain. Ghibah artinya yaitu membicarakan aib orang lain, membicarakan cacat orang lain walaupun itu benar. Dalam hal ini dapat membatalkan pahala puasa. Ghibah artinya adalah membatalkan, ghibah artinya adalah membicarakan aib orang lain, membicarakan salah orang lain, membicarakan hal yang tidak benar pada orang lain walaupun itu benar. Kemudian yang kedua adalah an-namimah, yaitu namimah artinya memfitnah orang agar bertengkar, agar hubungannya putus. Nah, hal-hal semacam ini, mengadu domba orang lain, disebut an-namimah. An-namimah yaitu artinya memfitnah orang lain. An-namimah artinya orang yang mengacu atau orang yang mengadu domba, orang yang fitnah orang lain agar hubungan kedua belah pihak atau agar hubungan orang yang satu sama yang lain putus atau satu sama yang lain bertengkar. Nah, orang atau pihak ketiga ini disebut an-namimah. Kemudian al-kadzib, yaitu orang yang berdusta, orang yang berbohong. Maka al-kadzib, orang yang berdusta atau orang yang berbohong, maka pahala puasanya tidak ada. Akan tapi puasanya sah. Nah, sah puasanya akan tetapi tidak memiliki pahala. Atau memberikan kabar kepada orang lain tidak sesuai dengan kenyataan, menceritakan sesuatu kepada orang lain tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan kenyataannya, membuat-buat sesuatu yang tidak benar. Kemudian melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal semacam ini juga dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kelima adalah bersumpah palsu atau saksi palsu, atau berani menjadi saksi yang palsu. Bersumpah palsu demi Allah katanya, tapi dia memang tidak pernah melakukan hal tersebut, maka hal itu bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang keenam adalah berkata keji, kotor, dan hal-hal yang lainnya. Nah, hal semacam ini juga sesuai dengan yang dikatakan, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan keji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan keji, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Artinya bahwa tidak ada pahala puasa bagi orang yang memang suka berkata kotor atau keji terhadap sesamanya. Kemudian yang kedua adalah bagian yang dimana yang kedua ini yaitu membatalkan keduanya, membatalkan puasanya, dia juga membatalkan pahalanya, atau yang disebut dengan al-muftirat. Yang pertama adalah murtad. Yang pertama ini adalah bagian yang murtad. Nauzubillah min dzalik. Keluarnya seseorang dari agama Islam disebut murtad. Dengan keluarnya seseorang dari agama Islam, maka langsung pada saat itu puasanya batal dan pahalanya pun ikut batal, ikut tidak ada. Nah, nauzubillah min dzalik. Bagi orang yang murtad, maka puasanya batal, pahalanya pun batal. Tidak ada pahala, atau kalaupun dia tetap berpuasa orang yang murtad, maka sia-sialah puasanya. Kemudian yang kedua adalah haid dan nifas, melahirkan
ketiganya dapat membatalkan puasa walaupun sebentar. Haid walaupun sebentar, nifas walaupun hanya sedetik atau semenit atau berapa kecilnya pun, maka haid, nifas, melahirkan apapun bentuknya, yang penting itu dinamakan haid dan nifas dan melahirkan, atau bagaimanapun bentuk namanya haid itu, maka tetap membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah gila walaupun sebentar. Ada orang yang gila hanya 1 menit, ada orang yang gila hanya beberapa menit saja, maka tetap puasanya batal dan pahalanya juga batal. Nah, kemudian terkena ayan atau mabuk. Hal yang dapat membatalkan puasa dengan syarat apabila berlangsung sehari. Apabila ia siuman walaupun sebentar, maka puasanya sah. Dan ini yang mu'tamad menurut Imam Ar-Ramli. Menurut Imam Ar-Ramli, orang yang ayan atau mabuk sebentar tidak membatalkan puasanya, tidak membatalkan pahala puasanya. Ini menurut Imam Ar-Ramli. Contohnya ada orang siuman, ada orang ayan, ada orang mabuk. Ketika dia sudah siuman, dia sudah sadar, maka dia dapat melanjutkan puasanya. Puasanya sah menurut Imam Ar-Ramli. Akan tetapi menurut Imam Ibnu Hajar, mabuk membatalkan puasa apabila disengaja walaupun sebentar. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar, mabuk membatalkan puasa apabila disengaja walaupun sebentar. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa mabuk tidak membatalkan puasa kecuali apabila disengaja dan berlangsung sehari penuh. Dia mabuk dari pagi sampai malam, maka hal ini dapat membatalkan puasanya. Tetapi kalau mabuk sebentar, menurut Ibnu Hajar membatalkan puasa disengaja walaupun sebentar. Apabila disengaja, kalau mabuknya disengaja, maka batallah dia puasa. Apabila mabuknya tidak disengaja, maka tidak batal puasanya kecuali mabuknya atau ayannya sepenuh hari, maka sengaja tidak disengaja dapat membatalkan puasanya dan pahalanya. Kemudian jima atau berhubungan suami istri ini dapat membatalkan puasa apabila disengaja. Hal itu diharamkan dan kemauan sendiri. Nah, apabila ada suami istri yang berhubungan di bulan puasa, maka sudah jelas puasanya batal dan membatalkan pahala puasanya. Dan apabila ia batal puasanya dengan syarat di atas, apabila seorang suami istri berhubungan di bulan puasa Ramadan, kemudian itu atas kemauannya sendiri dan memang dia batal puasanya karena jima, maka ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah dia berdosa besar. Yang kedua adalah wajib menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Selesai dia jima pada bulan Ramadan itu, puasanya sudah batal, pahalanya juga batal. Yang pertama dia dosa besar. Yang kedua, setelah dia berjima, dia wajib menahan dirinya dari yang membatalkan puasa. Artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum sembarangan. Kemudian wajib ditakzir. Apa itu takzir? Yaitu hakim menurunkan hukuman kepadanya menurut kebijakan dan pertimbangan hakim. Maka bagi orang yang berzina, bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan puasa, maka hakim boleh menurunkan hukuman kepada orang tersebut. Wajib mengqada puasanya itu sendiri. Nah, yang kelima adalah membayar kafarah uzma. Kafarah uzma ada tebusan besar yang harus dibayar dengan tertib. Artinya tidak boleh berpindah-pindah kecuali tidak mampu. Yaitu yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau tidak ada memerdekakan budak muslim atau muslimah, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus 1 hari. Tidak boleh putus 1 hari pun selama 2 bulan berturut-turut. Memberi makan 60 fakir miskin tiap orang 1 mud. Kafarah ini hanya wajib dikerjakan oleh laki-laki. Denda ini atau membayar kafarah ini hanya wajib dilakukan oleh laki-laki saja. Dan kafarah ini wajib dikerjakan lagi apabila terjadi pelanggaran. Seandainya baru dia puasa 1 bulan, akan tetapi mau masuk bulan kedua ada yang batal 1, maka wajib diulang lagi dari bulan pertama. Kemudian yang keenam adalah masuknya sesuatu dalam rongga atau banda, yaitu mampas mahfuz, yaitu mampas maftuh yang dimaksud dengan barang adalah semua yang berbentuk materi, baik adat atau cair, termasuk asap. Nah, termasuk orang yang merokok
maka batal puasanya. Lain halnya kalau tidak nampak atau tidak berbentuk seperti angin, maka tidak membatalkan. Angin keluar masuk, nah, misalkan kita mencium bau kentut seseorang, maka itu tidak membatalkan puasa. Kan tetapi kalau barang itu kita bisa lihat warnanya, bentuknya, maka itu yang masuk ke dalam mulut kita, maka itu dapat membatalkan pahala puasa kita dan membatalkan puasa kita. Dan yang dimaksud dengan rongga badan adalah lubang-lubang yang terdapat di dalam badan manusia. Lubang-lubang yang terdapat di badan manusia, seperti hidung, lubang. Badan dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk rongga yang dapat membatalkan puasa, kecuali mata dan telinga menurut Imam Al-Ghazali, dan tidak termasuk membatalkan apabila masuk dengan merayap seperti lubang pori-pori. Kalau lubang pori-pori tidak dihitung dalam bab puasa. Yang termasuk adalah ya hidung, telinga, mulut, lubang yang ada di bawah badan kita, yang di lubang depan maupun lubang. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang membatalkan puasa. Sekali lagi, secara garis besar ada dua. Yang pertama membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa itu sendiri dan tidak wajib diqada. Kemudian yang kedua adalah hal yang membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahalanya dan wajib diqada. Nah, inilah garis besar daripada hal-hal yang membatalkan puasa pada diri kita saat kita berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.